Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan mengerjakan tugas proyek 2 Matematika kelas 2 Teknik Pertanian. Di video kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama ada sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Yang kedua ada fungsi dan yang terakhir ada teori peluang. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kami akan membahas tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Jadi, sistem persamaan dan pertidaksamaan linier ini dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, persamaan dan pertidaksamaan linier 1 variabel. Yang kedua, sistem persamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, sistem persamaan linier 3 variabel. Dan yang terakhir, persamaan dan pertidaksamaan mutlak 1 variabel. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, persamaan linier 1 variabel. Persamaan linier 1 variabel adalah persamaan yang memuat 1 variabel berpangkat 1. Contohnya seperti yang ada di samping. X sama dengan 9, 3X sama dengan 21, 3X min 2 sama dengan X plus 24, dan seterusnya. Yang kedua, pertidaksamaan linier 1 variabel. Pertidaksamaan linier 1 variabel ini adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel berpangkat 1. Contohnya seperti yang ada di samping. X lebih kecil dari 9, 3X lebih besar dari 21, 3X min 2 lebih kecil dari X plus 24, dan seterusnya. Ada beberapa aturan untuk menentukan persamaan dan pertidaksamaan linier 1 variabel seperti yang ada di samping. Untuk penyelesaian persamaan, prinsip yang pertama adalah menambah dengan bilangan yang sama pada kedua ruas, dan yang kedua, kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama. Kemudian untuk penyelesaian pertidaksamaan linier 1 variabel juga sama, ada 2 prinsip. Yang pertama, menambah dengan bilangan yang sama pada kedua ruas, dan yang kedua, jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Namun, jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, tanda pertidaksamaan berubah dari kurang dari menjadi lebih dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, dan sebaliknya. Hanya itu saja aturan dari persamaan dan pertidaksamaan linier 1 variabel yang perlu kalian ingat. Nah, selanjutnya kita beralih ke sistem persamaan linier 2 variabel. Persamaan linier 2 variabel adalah suatu sistem atau kumpulan 2 atau lebih persamaan linier 2 variabel berpangkat 1 dan saling berikatan sehingga terdapat satu penyelesaian. Adapun rumus dari sistem persamaan linier 2 variabel ini ada AX plus BY sama dengan C, dengan keterangan A dan B sebagai koefisien, kemudian X dan Y sebagai variabel, dan C sebagai konstanta. Contoh persamaan linier 2 variabel ini yaitu 2X plus Y sama dengan 4. Selanjutnya kita beralih ke sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel adalah sistem persamaan aljabar yang melibatkan 3 variabel dan dapat diselesaikan dengan menggunakan 3 metode.
Yang pertama ada metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan yang terakhir adalah gabungan antar kedua metode tersebut. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel yaitu contohnya seperti yang ada di samping, yakni x plus y min z sama dengan 2, kemudian 2x plus y plus z sama dengan 6, dan x plus 2y plus z sama dengan 5. Kita beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu persamaan dan pertidaksamaan mutlak linear satu variabel. Persamaan nilai mutlak satu variabel itu adalah persamaan linear satu variabel yang berada di dalam atau memuat tanda mutlak. Contohnya yaitu mutlak 2x plus 5 sama dengan 12 dan mutlak x plus 4 sama dengan 6. Ada beberapa aturan yang terlupa saya jelaskan tadi di video. Kemudian ini adalah beberapa aturan tersebut. Kalian bisa melihat seperti yang ada di dalam PPT. Kemudian untuk pertidaksamaan mutlak linear satu variabel ini adalah pertidaksamaan yang hanya menggunakan satu variabel dan memiliki pangkat tertinggi 1. Biasanya variabel yang digunakan adalah x. Kemudian untuk setiap a dan x bilangan real, yang pertama jika a lebih dari sama dengan 0 dan mutlak x lebih kecil dari sama dengan c, maka min a lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari sama dengan a. Kemudian jika a lebih kecil dari 0 dan mutlak x lebih kecil dari sama dengan a, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Kemudian jika mutlak x lebih besar dari sama dengan a dan a lebih besar dari 0, maka x lebih besar dari sama dengan a atau x lebih kecil dari sama dengan min a. Ada rumus mutlak x akar x pangkat 2 seperti yang ada di samping. Kurang lebih hanya itu penjelasan dari saya mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Perdita. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi. Nah, di sini ada definisi fungsi. Jadi, suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Apabila f menyatakan suatu elemen x, elemen dari A ke suatu y elemen B, dikatakan bahwa y adalah peta dari x oleh f. Bisa juga dinyatakan dengan notasi fx, dan x biasanya disebut prapeta dari fx. Himpunan A dinamakan daerah asal atau dominan dari fungsi f, dan himpunan B disebut daerah kawan atau kodamain. Nah, di sini juga ada cara pembacaan fungsi. Bisa dilihat kan? Nah, jadi cara pembacaannya di atas ini adalah fungsi f memetakan x kedua x plus 5. Jadi yang selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan. Jadi jika fx memetakan c dengan c konstan, fungsi f memetakan setiap bilangan real dengan c. Nah, yang kedua ada fungsi identitas. Jika fungsi r memetakan r yang didefinisikan sebagai fx memetakan x. Yang ketiga ada fungsi linear, yaitu fungsi linear berupa lurus jika fungsi fx sama dengan ax plus b, a dan b konstan atau a tidak sama dengan 0. Dan terakhir ada fungsi kuadrat. Jadi bentuk umumnya yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, c elemen dari bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Baik, selanjutnya ada fungsi komposisi, yaitu jika f dan g fungsi serta r sub f irisan
D sub G sama dengan 0, maka terdapat susunan fungsi H dari himpunan bagian D sub F ke himpunan bagian D sub G yang disebut fungsi komposisi. F dan G ditulis G komposisi F yang ditentukan dengan Hx sama dengan di dalam kurung G komposisi F sama dengan G di dalam kurung Fx. Nah, selanjutnya ada sifat fungsi komposisi, yaitu diketahui F suatu fungsi dan I merupakan fungsi identitas, yaitu Ix sama dengan X, sehingga berlaku sifat identitas yaitu F komposisi I sama dengan I komposisi F sama dengan F. Selanjutnya yaitu fungsi inverse. Jika fungsi F memetakan A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut F sama dengan di dalam kurung kurawal buka kurung X, Y nilai mutlak X elemen dari A dan Y elemen dari B tutup kurung kurawal, maka inverse fungsi F dilambangkan F inverse adalah relasi yang memetakan B ke A, di mana dalam pasangan terurut dinyatakan dengan F inverse sama dengan di dalam kurung kurawal buka kurung YX tutup kurung nilai mutlak Y elemen dari bilangan B dan X elemen dari bilangan A. Nah, selanjutnya jika F sebuah fungsi bijektif dan F inverse merupakan fungsi inverse, F inverse adalah fungsi F itu sendiri dan dapat disimbolkan dengan di dalam kurung F inverse pangkat min 1 sama dengan F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Andrusna Putri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal fungsi matematika. Soal yang pertama, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi di bawah ini. Pertama, kita akan membuat grafiknya terlebih dahulu, lalu kita akan menentukan daerah asalnya. Daerah asalnya yaitu X sehingga X elemen bilangan real. Daerah hasilnya kurung kurawal Y sehingga 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 5 Y elemen bilangan real. Untuk yang kedua, buat grafiknya terlebih dahulu. Daerah asalnya yaitu min 2,8. Daerah hasilnya 1,6. Dari mana kita bisa mengetahui daerah asal min 2,8 dan daerah hasil 1,6, yaitu dari garis yang ada di tengah atau sumbunya dari bulatan kosong min 2,1 kita ambil min 2 dan bulatan hitam kita ambil 8. Jadi daerah asalnya min 2,8. Untuk daerah hasil kita ambil angka yang ada di belakangnya 1,6. Sekian contoh soal dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asma. Saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dihitung sebagai rasio antara jumlah kejadian yang diinginkan dengan total jumlah kemungkinan kejadian. Dalam matematika, nilai peluang selalu berkisaran antara 0 dan 1, di mana 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 adalah kejadian tersebut pasti terjadi. Contoh sederhananya, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian, misalnya kelas 2 teknik pertanian memiliki 30 siswa. Ada dua jenis
kejadian peluang dalam matematika, yakni kejadian tunggal dan kejadian majemuk. Kejadian tunggal hanya terdiri dari satu kejadian, sedangkan kejadian majemuk memiliki dua atau lebih kejadian. Sekian materi terkait peluang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nusani dari kelas 2 Teknik Pertanian Angkatan 2024. Saya akan menjelaskan contoh soal dari peluang. Seorang mahasiswa teknik pertanian sedang melakukan penelitian mengenai penggunaan sensor suhu dan kelembapan udara untuk pengendalian lingkungan. Mahasiswa tersebut memiliki 5 sensor berbeda yang dapat digunakan, yaitu sensor A, sensor B, sensor C, D, dan sensor E. Mahasiswa tersebut memilih 3 sensor secara acak untuk diuji coba. Pertanyaannya yaitu, berapa peluang mahasiswa tersebut memilih sensor A, sensor B, dan sensor C dari 5 alat yang ada? B. Berapa peluang mahasiswa tidak memilih sensor E dari 5 sensor yang ada? Untuk soal yang A, mula-mula kita tuliskan diketahuinya terlebih dahulu. A diketahui, N sama dengan 5, dan R-nya itu adalah dengan 3. Rumus yang kita gunakan yaitu C kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N dikurangin R faktorial. Kita substitusikan angka tersebut. C 5,3 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 5 dikurangi 3 faktorial. Ya, sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 3 dikali 2 dikali 1 dikali dengan 2 faktorial. Karena yang di atas dan di bawah ada angka yang sama, maka agar mempermudah kita coret saja. 5 dikali 4 dibagi dengan 2 dikali 1 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi peluang mahasiswa memilih 3 alat sensor dari 5 alat sensor yaitu ada 10 cara. Untuk yang B, berapa peluang mahasiswa tidak memilih sensor E dari 5 sensor yang ada? Langkah pertama, kita hitung total cara memilih 3 sensor dari 4 sensor yang tersisa, yaitu sensor A, B, C, dan D nya sama seperti rumus yang A tadi. Jadi rumusnya yaitu C N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N dikurangin R faktorial, dimana N di sini ada 4 karena ada 4 alat sensor yang tersisa, dan R sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan angka ini. C 4,3 sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 4 dikurangi 3 faktorial sama dengan 4 faktorial yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 3 faktorial yaitu 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikurangi 3 yaitu 1 faktorial sama dengan, karena ada angka yang sama maka kita coret saja agar lebih mudah. Sisanya yaitu 4 dibagi dengan 1 sama dengan 4. Langkah kedua, karena total memilih 4 sensor dari 5 alat sensor yaitu ada 10, maka peluang mahasiswa tidak memilih sensor E dapat dituliskan dengan P atau peluang sama dengan 4 dibagi dengan 10 sama dengan 0,4. Jadi
ada 0,4 peluang mahasiswa tidak memilih sensor E. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.